Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik yang offline maupun yang online yang saya muliakan dan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian kita. Kita sudah masuki fikih muamalah dan kita sudah melewati bab-bab dalam muamalah sampai kepada bab ashab, bab mencaci maki, dan juga bab riswah atau sogok menyogok, uang pelicin, dan kita masuk ke bab ghibah, bab menggunjing insyaallah. Dan hari ini kajian di samping offline juga online. Jadi ikhwan akhwat yang mengikuti kajian online, bahwa kita sudah berjalan begitu jauh, begitu lama, sampai selesai bab ibadah dan juga beberapa bab tentang muamalah. InsyaAllah nanti yang online bisa menyusul, yang belum mengkaji bab ibadahnya insyaAllah. Baiklah, pada Jumat yang lalu kita sudah masuk membahas tentang riswah, sogok menyogok sudah selesai kita bahas, dan juga bab ashab, bab mencaci maki, bab mencerca, dan sedikit kita masuk pada bab ghibah. Ya. Definisi ghibah sudah kita jelaskan, yaitu antadzkura ayuba akhika an zahiril ghaib. Ghibah yaitu membuka atau menyebutkan atau membeberkan aib saudara kita sesama mukmin sementara dia itu tidak hadir atau tidak ada. Jadi ghibah itu termasuk satu permasalahan yang dibahas di dalam masalah fikih. Nah, terkait masalah muamalah, ketika ada upah menggibah, juga dibahas dalam masalah akhlak biasanya, dan terkadang dibahas dalam masalah akidah, terkait masalah merusak keimanan. Begitulah terkadang satu masalah seperti masalah ashab atau mencerca bisa masuk pada pembahasan akidah, masuk pada pembahasan fikih, dan masuk pada pembahasan akhlak. Kalau kita melihat jenis-jenis pekerjaan yang sudah kita lewati, supaya lebih jelas lagi, saya ingatkan saja. Macam-macam pekerjaannya. Pekerjaan itu terkadang pekerjaan itu bersifat haramnya haram yang murni. Jadi seluruh pekerjaan itu haram semuanya. Seperti misalnya korupsi, mencuri, berzina, ya. Berzina bisa dijadikan sebagai mencari nafkah, itu haram seluruhnya. Itu haram yang murni.
berjudi juga itu haram yang murni. Dan masih banyak lagi contoh yang lain, pekerjaan yang ada hubungan dengan masalah nafkah, mencari uang dan bersifat haram murni. Ada juga pekerjaan yang sifatnya halal. Halal. Halalnya murni. Artinya semua pekerjaan itu halal. Tidak ada penipuan di dalamnya. Seperti berdagang lah katakanlah. Yang dijual buahan atau sayuran atau barang-barang yang halal dibolehkan. Tidak ada penipuan dalamnya, itu halal murni. Ya. Atau seperti pekerjaan bertani, berkebun. Semua pertanian, perkebunan yang dihalalkan, yang dibolehkan, itu disebut pekerjaan yang halalnya murni. Tapi kalau menanam ganja ya jadi haram. Ya. Tapi ada juga jenis pekerjaan yang lain yang dia syubhat, tidak jelas. Syubhat, tidak jelas. Bahkan terkadang marja pun atau mustahid belum mengeluarkan fatwanya. Nah, pekerjaan yang syubhat yang banyak terjadi, yang belum jelas hukumnya, kita tidak boleh melakukannya selama belum datang fatwa yang menjelaskan kehalalan dan keharamannya. Itu namanya syubhah, masih meragukan. Ya, belum ada fatwa yang jelas. Atau fatwa sudah ada, tapi kita belum tahu. Atau ustadz belum tahu. Nah, kita harus menunggu sampai jelas betul. Ada fatwa, ada penjelasan, ini halal, kerjakan. Ini haram, tinggalkan. Begitu. Ya. Da'ma yaribuk ila malah yaribuk. Tinggalkan yang meragukan dalam bab muamalah. Harus ditinggalkan untuk kehati-hatiannya. Itu yang syubhah. Ada pekerjaan yang halal. Pekerjaan halal. Tapi dia bercampur dengan yang haram. Bercampur dengan yang haram. Dan terkadang presentasinya berbeda-beda. Misalnya seseorang bekerja di restoran lah misalnya. Restoran besar. Dia bekerja sebagai katakanlah memasak atau menyediakan makanan. Terkadang memasak masakan yang halal. Dagingnya halal. Terkadang disuruh masak daging yang haram. Berarti campur pekerjaannya. Pekerjaan yang halal juga pekerjaan yang haram. Ketika memasak daging yang halal, ya halal. Gajinya pun halal. Masak daging babi atau yang lain yang diharamkan, ya haram. Gajinya tidak sah, batal gajinya. Atau menyajikan makanan. Dia sebagai pelayan menyajikan makanan yang halal. Gajinya ya boleh dan halal. Tapi ketika menyajikan minuman, makanan yang haram, maka gajinya pun haram. Ini bercampur antara yang halal dengan yang haram. Gitu. Bagaimana gajinya? Nah, gajinya juga nanti dilihat. Karena perbuatannya haram itu tidak ada gajinya. Tidak boleh menerima gaji. Ya. Maaf. Kemudian ada lagi, ya, itu yang bercampur dengan yang antara hal dengan yang haram. Terkadang pekerjaan itu halal. Pekerjaan halal. Tapi dilihat tujuannya. Apa tujuannya? Nah, kalau tujuannya halal ya jelas halal. Tapi kalau tujuannya haram, tujuannya maksiat, maka dia menjadi haram. Apa contohnya? Misalnya petani anggur lah. Bertanam anggur. Anggur yang ditanam sudah pesanan dari seseorang perusahaan khamar, minuman keras. Untuk dijadikan minuman keras. Anggurnya halal. Bekerjanya halal, tapi tujuannya haram, maka menjadi haram semuanya. Begitu. Dan betapa banyaknya pekerjaan yang halal
menjadi haram karena tujuannya tidak halal, tujuannya haram, tujuannya maksiat. Banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Bisa di setiap pekerjaan bisa dijadikan contoh karena tergantung tujuan, tujuan macam-macam. Mau jualan, mau dagang, berwarung, mau supir, mau pegawai, mau petani, mau apa semuanya itu, semuanya tanpa kecuali pekerjaan yang halal ketika tujuannya haram menjadi haram. Contohnya banyak sekali. Tapi tujuan pekerjaan yang haram tidak bisa dijadikan sebagai tujuan yang halal. Artinya ketika pekerjaannya haram, tujuannya untuk yang halal, ya nggak bisa, nggak sah tetap. Gitu. Misalnya katakanlah pekerjaannya haram. Misalnya katakanlah dusta atau korupsi atau menipu lah. Korupsi, dusta, menipu. Ini kan haram. Apa tujuannya? Tujuannya misalnya membantu fakir miskin. Membantu fakir miskin. Atau apa lagi misalnya? Bangun madrasah, pesantren, atau pergi haji, atau apa saja yang lain. Membantu fakir miskin, boleh dianjurkan, halal. Pergi haji sangat dianjurkan. Dan yang lainnya. Bangun pesantren, madrasah, sekolah bagus. Tapi kalau dari hasil pekerjaan yang haram, maka ini semua tidak sah. Ya, jadi macam-macam pekerjaan itu. Kita perlu tahu dan kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus melakukan perbuatan yang haram atau salah tujuannya. Insya Allah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Minggu lalu sudah kita masuk ke bab ghibah, bab mengunjing, dan masih banyak yang perlu dibahas. Mudah-mudahan sore ini kita bisa selesaikan bab ghibah seluruhnya, mudah-mudahan. Dan sudah kita jelaskan, sudah kita diskusikan bahwa di antara tujuan menggibah atau mengunjing itu adalah untuk menghina, merendahkan orang yang digibah, orang yang digunjing. Tujuannya merendahkan. Enggak mungkin menggibah tujuannya memuliakan. Karena itu gibah menjadi dosa karena tujuannya merendahkan, menghinakan, menghancurkan. Dan gibah nanti dibolehkan karena tujuannya baik. Bahkan gibah itu menguji menjadi wajib tergantung tujuannya. Jadi gibah itu menggunjing, jangan dilihat gibahnya saja, lihat tujuannya. Dia siapa yang menggibah, apa tujuannya, apa efeknya, begitu. Itu dilihat seluruhan, nanti menjadi haramkah, ataukah dia boleh, ataukah dia bahkan menjadi wajib. Tujuan jangan dipisahkan dari masalah menggibah. Yang diharamkan dosa besar ketika tujuannya menghinakan atau merendahkan, ya, sampai merusak hubungan di masyarakat. Dan menggibah itu sangat luas. Tapi ada hal-hal yang dibolehkan. Misalnya menggibah atau membuka aib keburukan anak yang masih kecil, masih bayi. Diceritakan begitu, misalnya nggak apa-apa. Kata Mas berdosa. Jadi kalau ke dokter dibuka atau ke tamu yang datang ke temennya ada aib anaknya, misalnya rewel, nangis, apalah, atau ada penyakitnya, ini masih kecil, itu dibolehkan. Tapi kalau sudah mumayyiz, artinya sudah mengenal baik buruk, 2 tahun ke atas paling enggak dia sudah kenal, dia bisa tersinggung misalnya, itu nggak boleh digibah. Jadi menggibah anak kecil saja kalau sudah mumayyiz, itu enggak boleh. Apalagi kalau sudah besar, sudah dewasa, jelas keharamannya. Bahkan menggibah orang gila pun, karena orang gila itu macam-macam. Ya, orang gila bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Orang gila bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ya. An-nasu ajnas wal junun funun. Manusia berjenis-jenis dan al-junun gila itu funun, bermacam-macam, juga bertingkat-tingkat. Ya. Dan kalau kita melihat ukuran kenormalan itu adalah syariat,
atau Rasulullah atau Imam Ma'sum atau ulama, ukurannya syariat, maka setiap orang yang tidak menerima syariat, setiap orang yang tidak mengamalkan syariat, atau orang yang merendahkan syariat, itu semuanya termasuk orang gila tidak normal. Itu gila yang hakiki malah. Ya, bukan saja orang gila itu yang dia nggak normal atau dia di jalanan misalnya jalan-jalan dia nggak ingat, bukan itu. Itu mungkin bisa dimaaf kalau hanya itu sebabnya. Kalau itu misalnya sebab dia ada problem nggak kuat atau disakiti orang, ya bisa dimaaf. Tapi kalau orang yang karena gilanya itu dengan kesadaran menentang yang hak, mengikuti dunianya, itu bisa jadi kegilaan yang tidak dimaafkan, diharamkan. Orang gila harta misalnya, gila jabatan, dan seterusnya itu yang berat. Jadi gila bermacam-macam. Nah, menggibah orang yang gila pada kondisi tertentu, kita orang gila itu dia masih ada kesadaran, sekiranya dia digibah atau dibuka aibnya, dan dia tahu, dia tersinggung, dia marah, dia sakit hati, maka menggibah orang gila pun hukumnya haram. Ya. Kemudian juga masalah yang lain terkait masalah menggibah. Terkadang menggibah itu menggibah pribadi seseorang. Terkadang menggibah kelompok. Ya, jadi satu keluarga digibah. Oh, itu keluarga yang misalnya pemabuk misalnya, peminum khamar semuanya. Itu digibah pada orang lain, dibuka aibnya. Itu menggibah satu keluarga. Hukumnya haram juga. Ya. Terkadang menggibah itu menggibah satu suku. Bisa juga. Dosanya lebih besar lagi daripada menggibah seseorang. Kalau menggibah pada seorang pribadi, minta maaf pada seorang pribadi. Kalau menggibah satu suku, satu suku misalnya suku Jawa, kan Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau Jawa Barat nggak disebut Jawa, biasanya itu ungkapan istilah saja. Antum dari mana? Kalau dari Sunda bisa nggak dia mengatakan ya. Antum dari mana? Dibilang dari Jawa Barat, biasanya nggak begitu. Biasanya dari Sunda, dari mana begitu. Ketika sebut dari Jawa berarti Jawa Timur atau Jawa Tengah. Nah, ketika menghina atau merendahkan atau menggibah satu suku ini, Jawa Tengah Jawa Timur berapa banyak? Ketika tujuannya menggibah, membuka aibnya, merendahkan gitu. Misalnya logat bahasanya atau apalah digibah begitu, termasuk dosa juga. Ya, bukan hanya pribadi gibah itu. Terkadang menggibah kelompok, menggibah grup, ya. Grup sepak bola, grup WhatsApp, grup apalah. Bisa juga menggibah juga namanya. Grup antara partai kan saling menggibah itu. Jadi gibah ini sangat luas sekali. Ketika menggibah satu kelompok, satu lembaga, satu yayasan, merendahkannya dengan niat menjatuhkannya, jelas itu hukumnya berdosa. Makin besar kelompoknya, makin besar dosanya. Dan makin tinggi kedudukan pribadian yang digibah, makin besar juga dosanya. Bagaimana menggibah Rasulullah? Apakah benar Rasul pernah digibah? Ada enggak Rasul digibah? Di hadis. Memburukan, bahkan bukan hanya menggibah, tuhmah. Jadi Nabi enggak melakukan sesuatu yang aib, dibilang melakukan. Di hadis ada. Tuhmat lebih dahsyat daripada gibah. Dan yang menyampaikan ulama enggak sadar. Sangat berat dosanya. Coba, saya hanya menyebutkan aja malu, enggak enak. Ada di hadis Bukhari. Terpaksa disebutkan karena ini untuk kita ketahui, terpaksa. Nabi keluar rumah. Keluar rumah pengen kencing. Di tengah rumahnya ada tempat sampah. Nabi kencing berdiri di situ. Coba. Apa enggak keterlaluan nih gibahnya dan tuhmanya? Pernah juga Nabi lagi dalam rumah dengan istrinya Aisyah. Ada grup, katakan grup apa ya, semacam seniman begitulah, tari-tarian. Diajak keluar Nabi. Keluar Nabi. Aisyah digamblok begitu. Sambil menonton senang-senang. Kayak orang Badui. Apa ini gak menggibah? Bukan gibah, tuhmah lebih dahsyat lagi. Ada di Sahih Bukhari itu. Ada di Sahih Bukhari, iya. Dan pernah bilang digibah juga Nabi Musa misalnya. Nabi Musa ketika Bani Israel ingin mengetahui
aibnya atau auratnya Nabi Musa, dia mengintip. Dikabarkan Nabi Musa kayak apa sih auratnya, kan keterlaluan. Kita seperti itu. Kemudian Nabi Musa mandi di kali. Kayak orang di desa katakanlah masih ada sungai, mandi di kali begitu. Mandi di kali, pakai yang taruh di kali di atas batu, batunya lari. Batu lari, Nabi Musa bangun mengejar batu sambil telanjang. Orang Israel mengintip di atas, mereka melihat. Sampai batunya ditangkap, dipukul, teradu-adu. Banyak ini contoh. Jadi menggibah itu banyak contohnya. Semakin tinggi kedudukan orang digibah, semakin besar dosanya. Hati-hati. Dan menggibah itu bukan hanya orang awam atau ibu-ibu biasanya menggibah. Ulama juga bisa menggibah, tapi menggibah ulamanya itu ilmiah. Dengan hadis, dengan Al-Quran. Dibayar lagi. Dan puluhan juta lagi bayar dari mimbar. Dengan ceramah-ceramah merendahkan. Berkata-kata yang jorok, luar biasa. Nah, ketika ulamanya tidak hati-hati, sembarangan bicara, menggibah sana sini, hancurlah umat, hancurlah agama Islam yang sangat suci dan mulia ini. Bab gibah sangat luas sekali. Ya. Kemudian hukum menggibah yang dibolehkan, bahkan terkadang diwajibkan, seperti menggibah orang-orang nawasib yang dia berbuat bid'ah. Nawasib itu atau nasibi adalah seseorang atau orang-orang yang dengan kesadaran penuh membenci keluarga suci Nabi, keluarga khusus Nabi, Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait bil ma'anal akhos, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan, Imam Husain. Ini yang akhos. Atau yang khusus Imam 12. Ketika ada seseorang atau kelompok, misalnya dia betul-betul membenci dan musuhi keluarga Nabi yang khusus ini, dan dengan kesadaran, dengan pengetahuan, ya bukan kasar, bukan dipaksa, bukan ikut-ikutan, tapi dengan kesadaran, dengan pengetahuan. Ini disebut nasibi atau nawasib. Nah, menggibah mereka hukumnya dibolehkan bahkan diwajibkan. Ya, pada kondisi mereka misalnya menyebarkan ajarannya atau pemikirannya atau syariatnya begitu. Itu perlu atau wajib dibuka aib mereka. Kemudian aib mereka itu tidak berkaitan dengan masalah syariat. Itu dibolehkan. Itu termasuk nawasib atau an-nasibi. Bahkan wajib memerangi mereka. Karena an-nawasib ini atau an-nasibi mereka biasanya lebih ganas, lebih kasar, lebih radikal daripada orang non-muslim. Orang non-muslim yang saling menghormati, hidup dengan tenang, saling berdamai, kita dibolehkan. Bolehkan bergaul, bolehkan berdagang, boleh saling mengutang. Nabi mengutang dari Yahudi. Ya, dibolehkan ketika tidak ada permusuhan. Jadi orang non-muslim sekalipun kita hormati. Kalau non-muslim tersebut tidak merusak begitu. Ya. Tidak menghina, tidak merendahkan. Tapi orang nawasib yang mengaku muslim kalau dia merusak musuh Nabi itu bisa wajib diperangi. Tapi ini kalau pada kondisi adanya hukum Islamiyah tentunya. Kemudian juga yang wajib digibah atau dibuka aibnya, dibongkar aibnya, orang-orang gulat. Gulat itu artinya orang-orang yang mengakui Tuhan manusia. Manusia jadi Tuhan begitu. Ada seorang jadikan Tuhan. Itu gulat. Udah keterlaluan. Ya. Termasuk kaum munafik. Kaum munafikin yang sangat jelas kemunafikannya dan kefasikannya. Terang-terangan, jelas-jelasan. Jadi merusak masyarakat. Itu pun wajib digibah. Ya. Dibuka, dibongkar aibnya. Terkadang membongkar aib itu. Atau membongkar ya celaknya lah, aibnya, keburukannya. Terkadang perbuatan-perbuatan yang belum lama dia lakukan. Misalnya kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Ya, karena dia termasuk munafikin yang sangat berbahaya, merusak masyarakat. Nah, dibuka, dibongkar perbuatan minggu yang lalu atau bulan yang lalu atau setahun yang lalu. Ya. Kalau misalnya kaum munafikin itu
yang membuat kerusakan, membuat rencana, buat program, menghancurkan negara misalnya, menghancurkan Islam, kaum munafikin, dia jelas menulis atau tercatat dalam sejarah. Dia sudah mati, sudah meninggal. Ya. Kalau nggak dibuka, ini berbahaya ini. Catatan sejarahnya bisa diikutin, bisa dipelajarin. Maka wajib dibongkar aibnya. Jadi pada kondisi seperti ini, membongkar aib seorang muslim sekalipun, kalau muslim itu sangat berbahaya di dalam sejarah, dibaca generasi berikutnya bisa diikuti oleh Dani, bisa malah berbalik memuji mereka kaum munafikin itu, wajib dibongkar. Terutama kalau kaum munafikin itu terkait dengan masalah syariat, masalah Quran hadis. Ya. Itu wajib dibongkar, wajib dibuka. Artinya kalau kaum munafik itu jelas menentang Al-Quran, menentang hukum Allah, menentang Rasulullah, kalau nggak dibongkar, nggak dibuka, nanti ada generasi yang mengikuti. Mereka ini karena ada paham, wajib dibuka dan dibongkar. Karena itu, mengkaji sejarah sangat penting, tapi juga sikap pengkaji sejarah, baik orang biasa, pelajar, santri, mahasiswa, ulama, ketika mengkaji sejarah harus punya sikap yang jelas. Ini sejarah. Dan di belakang ada hadis, ada Al-Quran. Walaupun sejarah. Sangat jelas. Nah, sikap kita bagaimana? Dibuka atau tidak? Ditutupin. Berarti menutupi ayat Al-Quran. Menutupi hadis. Menutupi sejarah. Generasi tidak akan tahu. Terus dalam keadaan seperti itu. Kalau dibongkar, dibuka, bagaimana? Nah, ini perlu pengkajian yang mendalam. Perlu situasi, kondisi. Dia dibuka, dibongkar, apakah khusus di kelas, apakah terbuka, dilihat kondisinya. Jadi enggak dibongkar, harus dibuka begitu. Nanti orang akan kaget. Mungkin di kelas khusus, di orang yang terpelajar dulu, ada buktinya, buka kitabnya, dan seterusnya. Itu ada cara-caranya yang perlu didiskusikan kembali masalah itu. Ini luasnya masalah ghibah. Ya. Terus ghibah juga sangat luas, bisa dengan kata-kata, bisa dengan tulisan, bisa lewat buku, bisa lewat ceramah menggibah itu. Bisa dengan isyarat juga menggibah. Ya. Bisa dengan sindiran dan lain sebagainya. Bahkan bisa lewat audio rekaman, bisa lewat video dan lain sebagainya. Jadi menggibah itu tidak terkait dengan masa tertentu saja. Jadi orang-orang di masa lampau sekalipun, bahkan di masa Rasulullah, di masa sebelumnya, di masa sejak Nabi Adam, ketika Allah telah bongkar, Allah telah buka aibnya, kita wajib mengikuti Allah dalam Al-Quran membuka aibnya. Misalnya kisah Qabil dan Habil. Kita membaca bahwa Qabil sebagai pembunuh kan. Habil orang yang baik. Pembunuh perbuatan yang buruk. Aib. Itu dibuka oleh Allah Al-Quran. Nah, kita kan mengikuti juga. Membuka aib Qabil. Ini kita menggibah si Qabil. Wajib. Karena Al-Quran menjelaskannya. Begitu. Dan begitu seterusnya sampai orang generasi berikutnya. Di masa Nabi Nuh. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dan orang yang berada di lingkungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Quran menjelaskan dan kuat sanad dan hadisnya, asbabun nuzulnya sangat kuat dan tercantum, ya kita buka, kita bongkar. Siapapun dia itu termasuk kaum munafikin di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian mengenai masalah mencegah orang yang melakukan ghibah. Dia termasuk nahi munkar. Ada orang menggibah, baik 2 orang, 3 orang, pribadi. Kalau kita mampu dan kita tahu itu betul-betul menggibah, maka kita wajib untuk merelainya atau untuk menahannya. Melakukan nahi munkar, ya. Kita hentikan. Dengan catatan kita paham bahwa itu betul-betul ghibah kepada seseorang. Itu diwajibkan, ya. Kemudian orang yang digibah itu terkadang dia masih hidup, terkadang sudah meninggal. Ketika misalnya orang yang menggibah, yang mengunjing, dia sadar, dia ingin bertaubat.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya dia harus minta maaf pada orang yang dia gibahi. Kalau orang yang digibahi itu sudah meninggal bagaimana? Kalau masih hidup ya datang minta maaf, atau dia mengirimkan hadiah, atau dengan cara yang lain sekiranya dia menjadi senang kepada yang menggibah. Jadi nggak mesti dengan cara minta maaf langsung. Tapi kalau sudah meninggal dunia yang digibah bagaimana? Nah, caranya dengan mendatangi kuburannya, menziarahi, bacakan Fatihah, bacaan istighfar, bacakan sholawat, itu caranya. Itu cara memohon maaf kepada orang yang digibah kalau sudah meninggal dunia, ya. Jadi salah satu taubat kepada Allah itu kalau menggibah misalnya Rasulullah datang berziarah, taubat dulu, ziarah dulu, akui dulu. Pernah menggibah beliau dalam Sahih Bukhari. Ya, misalnya, artinya ada niat merendahkan, meyakini. Gimana nggak meyakini? Dianjurkan paling enggak kaum muslimin, karena Nabi pernah kencing berdiri, paling enggak setahun sekali kencing berdiri. Begitu dianjurkan. Lah antum yang ngomong, silakan sekarang kita lihat, buktikan, keluar misalnya kencing di jalanan begitu, buktikan, dia menganjurkan. Berani nggak kira-kira? Itu minta kepada Rasulullah ketika berziarah, pada Imam Ma'sum ketika menggibah Imam Ma'sum atau mentuhmahnya, ya. Jadi ada pengusahaan-pengusahaan gibah yang perlu kita pelajari. Ada hal-hal yang dibolehkan, ada hal yang diharamkan, bahkan ada hal yang diwajibkan. Ada masalah ke 1600 tadi saya baca. Ya, halaman 407. Masalah 1600. Dalam beberapa kondisi berikut ini menggunjing tidak diharamkan. 1. Menggunjing seseorang yang halal digunjing oleh penggunjing dan pendengarnya, seperti orang yang digunjing itu telah berbuat fasik secara terang-terangan dan mereka sama-sama mengetahui hal itu. Orang berbuat fasik terang-terangan kayak minum, yang mabuk masih terang-terangan, nggak mau lagi, itu boleh digibah. Yang kedua, orang yang tertindas mengajukan pengaduan tentang penindas, dalam hal ini dibolehkan menggunjing dan juga mendengarkan gunjingannya. Ada orang yang dizalimi pada seorang, yang dizalimi ini membuka aib yang menzalimi, itu boleh karena perbuatan zalimnya, termasuk menggibah yang dibolehkan. Bahkan bisa saja keharusan, ya. Misalnya walaupun sama-sama muslim, seorang polisi atau tentara atau apalah, ya, atau misalnya naudzubillah kepala sekolah atau guru minta uang bukan pada haknya, memeras, terus yang terjadi kemudian ini murid mazlum kan, dia buka aibnya, lapor pada atasan, itu dibolehkan supaya tidak merusak masyarakat. 3. Pendengar terpaksa mendengarkannya, seperti dia tidak bisa meninggalkan tempat gunjingan karena sakit atau alasan-alasan serupa, ya. Itu mendengarkan gibah itu dibolehkan pada kondisi seperti itu. Ya. Muka aib orang fasik tadi sudah saya jelaskan. Kemudian orang yang dizalimi juga dibolehkan melakukan gibah. Yang menzalimi itu termasuk hal yang sekarang sudah Ya. Sambo itu yang menzalimi. Anda nggak ngikuti berita itu sih, minta maaf. Jadi nggak tahu. Saya ikuti tahun Sambo itu, udah macam-macam intinya. Masyarakat beritanya udah macam-macam. Iya. Kemudian kalau kita berbicara, ini bicara kasus hukum atau gibah ya kan? Mau nggak mau ada gibahnya, ya. Udah nasional itu. Iya. Kalau jelas kejahatannya dan membahayakan masyarakat, ya. Dan iya, antum punya wewenang sebagai guru, sebagai mubalik, ya boleh dibuka pada murid antum misalnya. Iya, dibolehkan. Dan termasuk yang dibolehkan menggibah itu ketika memberikan saran atau nasihat. Misalnya
antum sebagai orang pemberi nasihat begitu. Ada anak muda datang pada antum minta nasihat ingin menikah dengan seorang gadis. Antum kenal tentang gadis itu, dia anak siapa, bagaimana akhlaknya, kelakuannya. Kalau anak muda ini menikah dengan gadis itu membahayakan keluarganya karena gadis itu gadis yang ahli maksiat, fasik misalnya, atau anak zina, maka antum boleh bahkan wajib memberitahu kepada anak muda itu supaya jangan menikah dengan gadis tersebut. Karena aibnya begitu banyaknya, aib yang berbahaya, membahayakan masyarakat nanti di kemudian hari. Atau sebaliknya, ketika datang pada antum seorang gadis menikah dengan seorang pemuda. Antum tahu pemuda ini siapa? Ketika dia pemabuk misalnya, dia nggak sholat atau apalah, lahirnya baik, antum ceritakan supaya gadis ini tidak tertipu nantinya. Di situ dalam bab menasihat perkawinan termasuk dibolehkan membuka aib seseorang, aib calon pengantin laki ataupun pengantin perempuan, ya, supaya tidak terjadi keluarga yang rusak keluarganya juga merusak masyarakat. Karena rusaknya masyarakat itu lantaran rusaknya bangunan keluarga. Rusaknya keluarga karena rusaknya satu atau dua orang dari keluarga itu. Kalau keluarga semuanya baik dan masyarakat, misalnya satu RT katakanlah yang tidak 30 rumah, 40 rumah semuanya baik. Jadi masyarakat yang baik. Masyarakat semuanya baik, negara jadi baik semuanya. Jadi bermata rantai begitu. Dari yang kecil, individu sampai kepada keluarga, masyarakat besar sampai kepada negara. Ya. Itu tugas pemerintah dan tugas ulama untuk memperbaiki itu semuanya dengan nasihat-nasihatnya. Jadi menasihati, memberikan saran, ya, membuka aib seseorang terpaksa itu dibolehkan. Untuk tujuan perkawinan, untuk tujuan mendamaikan, untuk tujuan misalnya menghindari penipuan, itu dibolehkan. Ya. Masalah ke 1619. Antum lihat pada halaman 411. Apabila nahi munkar bergantung pada gunjingan dan kemaslahatannya lebih besar atau mungkin lebih besar daripada keharaman gunjingan, maka menggunjing dibolehkan dan bahkan diwajibkan. Jelas ya? Anda baca sekali ini kasih contohnya. Apabila nahi munkar bergantung pada gunjingan. Jadi lewat menggunjing, menggibah untuk melakukan nahi munkar. Nahi munkar sudah lama misalnya terjadi, ya, kemungkaran terjadi sudah lama. Dan kemaslahatan lebih besar atau mungkin lebih besar daripada keharaman gunjingan, maka menggunjing dibolehkan dan bahkan diwajibkan. Ya. Misalnya para pejabat, ya, atau ya pejabat di masa dahulu setelah Nabi atau kapan saja, para penguasa, para raja, para khalifah katakanlah, ketika berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat bid'ah dan lain sebagainya, apakah kita wajib menutupi atau wajib membongkarnya? Nah, dilihat. Ketika ditutupi masyarakat tidak tahu, malah mengikutinya, malah mentauladaninya, malah menjadikan mereka tauladan, wajib dibongkar, wajib dibuka. Dan ini tugas kita masing-masing. Cuma cukupnya berbeda-beda. Sebagian antum mungkin cukupnya keluarga saja mampunya, ya keluarga antum. Antum misalnya punya kelas, ya di kelas antum. Antum punya wewenang di masyarakat antum. Presiden ya negara, tergantung kemampuannya masing-masing. Antum nggak punya apa-apa, keluarga nggak punya, ya buat diri antum. Atau cari orang berusaha untuk menyampaikan hal ini, itu wajib hukumnya. Ya. Dan dari sini akan timbul nanti at-tawali wa tabarri. Jadi kalau kita hubungan antara at-tabarri dengan bab ghibah sangat erat. Sangat erat. Jadi singkatnya tidak mungkin tabarri itu terjadi tanpa adanya ghibah. Karena tawali pun tidak mungkin terjadi tanpa membuka sejarah kehidupan mereka, sehingga mentaulat mereka. Kan tawali berwilayah, mencintai, mengikuti itu tawali. Ya. Nah, tawali terjadi kalau kita membuka sejarah mereka, kita bacakan perilakunya, akhlaknya, timbul cinta dan mengikuti
bertawali kepada Rasulullah, pada keluarganya. Nah, satu sisi tawali, sebelahnya tabari. Kalau mencintai, mengikuti mereka, Rasulullah dan keluarganya, berarti harus memusuhi musuhnya. Nah, kita mengenal musuhnya, konsekuensi daripada tawali itu. Musuhnya siapa ya kita kenal. Gimana mengenalnya? Ya membuka aibnya itu. Jadi wajib menggibah, membuka aib mereka di dalam sejarah. Dalam Al-Quran ada, di hadis ada, di buku sejarah juga ada, itu dibuka. Kalau ditutupi, nanti konsekuensinya berlanjut pada menutupi hadis-hadis Nabi, menutupi sejarah, kenyataan, menutupi ayat Al-Quran yang telah menyinggungnya. Sangat berbahaya. Karena itu bagi para mubalik, para ulama ketika mengkaji Al-Quran, ada sebab nuzul yang jelas, ya sebutkan apa adanya. Ini kan Al-Quran. Sebab nuzul kan hadis. Kenapa ditutupin? Lebih bahaya lagi, sudah menutupi orang-orang yang harus dibuka, juga menutupi orang-orang yang wajib dibuka kesuciannya. Keluarga Nabi, ahli bait Nabi. Kan banyak kisahnya itu. Ya. Na'udzubillah ini ayam syahadah az-Zahra. Saya pun tidak paham dan mengerti ada sebagian kaum muslimin yang merasa malu atau merasa nggak enak atau segan-segan, bagaimana kita nggak tahu, membuka keagungan sejarah Sayyidah Fatimah az-Zahra. Saya nggak paham. Ada kaum muslimin dan itu juga sebagian dari mubalik yang merasa nggak enak, merasa malu, merasa segan-segan membuka keagungan sejarah putri Rasulullah Sayyidah Fatimah az-Zahra. Dan buka orang yang memusuhinya. Nah, ini Islam apa? Ini Muslim apa? Itu saya nggak paham. Ya kita wajib membuka, tapi skupnya dipahami. Apa kepada dua orang, pada anak saja, pada istri saja, pada kita yang paham, kita yang mengerti. Jangan dibuka semuanya, enggak. Atau lihat media, enggak. Masing-masing tugasnya berbeda-beda. Ya, saya mampu di sini, saya buka di sini, sekedar untuk menyampaikan begitu. Karena itu kewajiban yang perlu kita perhatikan. Ya. Tadi sudah saya jelaskan hukum wajib menggibah tentang pencuri yang berbahaya, koruptor, pejabat yang zalim yang merusak, ahli bid'ah yang membahayakan masyarakat. Bahkan ahli bid'ah ini dia berbuat bid'ah, misalnya bid'ah dalam artian betul-betul menghancurkan Islam yang sebenarnya, itu boleh digibah sekalipun tidak hanya mengungkap kebid'ahannya, mengungkap pekerjaan buruknya yang lain gitu. Ya. Itu dibolehkan sampai sejauh itu. Kenapa? Dibunuh belum boleh. Itu urusannya ada nanti. Boleh deh. Kata-kata itu kata-kata yang memecah belah dan bisa membuat kepada kita ya, kita punya inisiatif sampai di kemana siapa gitu kan, inisiatif sendiri di mana lo berada, gua bunuh gitu, itu boleh nggak? Nggak boleh, itu nanti pemerintah yang turun tangan. Kalau di pemerintah Islam ya ulama atau wali fakih yang turun tangan. Nanti mereka memanggil, diundang, disidang begitu, kemudian diadili ya. Banyak kan kasus yang ada berapa bandara dan sebagainya. Bukan kalangan si ahli itu, pun gila. Yang merajalela tanpa bisa diadili gitu. Jadi kita punya inisiatif ya untuk bunuh dia gitu. Kira-kira boleh nggak itu? Nggak boleh, masih belum boleh. Tugas pemerintah untuk memanggilnya, diadili dengan saksi. Nanti mereka yang menentukan, hukum itu yang menentukan. Ya. Kemudian berikutnya tentang masalah saksi. Di halaman berapa ini tadi, halaman 412 dan seterusnya ada dijelaskan juga masalah saksi dalam persidangan. Ketika saksi memberikan saksi yang tidak benar dan saksi ini ahli maksiat, dia suka berbuat dusta, fasik ya, dan akan merusak mahkamah nantinya, maka saksi ini wajib dibuka aibnya, dibongkar agar dia tidak boleh menjadi saksi dalam suatu peristiwa. Gitu.
Jadi masalah ghibah ini, ya kita jangan menduga masalah ghibah di masyarakat kecil, enggak. Sampai masalah pemerintahan pun ghibah. Ya, antar negara pun bisa ghibah, terjadi itu. Misalnya presiden, katakanlah contohnya, presiden menggibah negara tetangganya, aibnya dibuka, sehingga nanti masyarakat panas, rakyat panas, terjadi perang. Ya bahaya, nggak boleh, harus dihindari. Jadi menggibah sangat luas jangkauannya. Kemudian juga masalah yang lain kayak terkait masalah pembahasan ilmiah di hadis. Dan semua ulama mengetahui ketika pembahasan hadis, pembahasan riwayat yang ada silsilah sanadnya, itu sanad kan diteliti. Ketika ada sanad yang tidak baik, ada perawi yang cacat karena tingkah lakunya, karena akhlaknya, karena apalah, itu wajib dicatat, dibuka dan disampaikan kepada murid-murid, pada kaum muslimin. Sehingga hadis ini bisa dihindari. Ini hadis yang tidak sahih. Hadis ini misalnya maudhu, hadis ini palsu, hadis ini macam-macam yang diamalkan. Itu kewajiban para ulama untuk mencari, meneliti para perawi hadis, sanad hadis yang mana yang baik, yang soleh, yang sikoh istilahnya, mana yang tidak sikoh, mana yang katakanlah ada aibnya, dibuka. Itu wajib. Karena itu banyak sekali hadis-hadis yang beredar di kalangan kaum muslimin yang ternyata sebagian para perawinya berbuat fasik. Bahkan ada yang munafik, ada yang fasik, tapi tersebar. Dan ini ulama ini kemana? Ya, kita nggak tahu. Itu tugas ulama. Ya, kalau dikasih contoh berbahaya nanti. Itu jelas-jelasan. Dan mereka paham, mereka tahu dan sadar bahwa perawi ini betul-betul ya nggak sejalan dengan akhlak Rasulullah dan betul-betul ya bisa merusak. Tapi kenapa disebarkan juga hadisnya? Jadi ulama ini kemana? Ulama bagaimana? Kok ini hadis disebarkan? Lebih parah lagi dan juga saya nggak paham, ada hadis-hadis yang mutawatir yang di atas hadis sahih, sanadnya sangat kuat, nggak mungkin dia dustakan. Karena hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh sekelompok manusia yang banyak yang nggak mungkin berdusta sampai pada kita. Dan hadis mutawatir contohnya sedikit sekali. Contohnya hadis Tsaqalain itu mutawatir. Dan semua ulama dari semua mazhab, siapapun yang namanya ulama, itu tahu itu hadis mutawatir. Tapi kenapa direm gitu, nggak dibuka, nggak disampaikan? Itu sangat berbahaya. Ya, jadi merusak agama Islam ketika tidak disampaikan. Ya. Jadi hal-hal yang wajib disampaikan adalah membuka aib para perawi hadis. Bab gini juga ada. Di kitab akhlak pun dijelaskan juga. Di kitab Rijal juga dijelaskan juga masalah itu. Dan ada tertulis aib-aib orang-orang yang memberikan hadis. Sehingga bisa menghindari hadis-hadis yang merusak. Kalau hadisnya masalah keimanan, masalah akhlak yang salah, mudah diamalkan, ya berbahaya. Sehingga tidak timbul bid'ah yang bermacam-macam. Itu kan hadis Tsaqalain itu kan dipilih-pilih dari pulang-pulang sebelumnya. Lantas kalau kita jelasin sekarang berarti kita pahala ya enggak? Iya, betul. Sangat besar pahalanya. Usahakan cari referensi yang kuat, tulis sanadnya semuanya, dan nggak mungkin bisa diingkari. Sangat kuat. Iya. Tapi Ustaz, kita kadang-kadang memberikan informasi itu kepada saudara kita. Hadis dari mereka juga, dari orang sunnah itu beberapa. Mereka malah bilang kitanya bohong, padahal itu riwayat dari mereka sendiri. Oh, apaan nih macam-macam agama Islam? Kalau jawaban seperti itu. Iya. Kalau antum nggak bisa sendiri, jangan jawab. Karena terkadang orang itu melihat jawaban, tidak melihat isi jawabannya. Dan banyak sekali orang melihat penjelasan, mendengar penjelasan, melihat jawaban, mendengar jawaban, tidak melihat isinya, melihat orang yang menyampaikannya. Begitu. Jadi kalau pada kondisi seperti itu, antum tinggalkan, cari orang ketiga, orang lain, guru atau siapa yang bisa didengar oleh dia. Antum sudah gugur kewajiban antum, nggak wajib lagi. Karena mungkin mereka atau itu saudara antum melihat, antum siapa? Antum bukan ustadz, bisa baca kitab, kok sembarangan ngomong.
nggak dengar gitu. Terkadang begitu. Dan itu sering terjadi. Bahkan itu terjadi di kalangan ulama. Antum ngomong di hadapan ulama, ya antum nggak direkan. Siapa orang kemarin misalnya itu nggak bisa, begitu. Padahal antum benar, karena mereka melihat siapa antum, bukan apa yang disampaikan, gitu. Bahkan mereka punya, sebenarnya mereka punya apa landasan, mereka punya landasan, punya prinsip begitu. Unzur maqal wala tanzur manqal. Prinsip mereka, tapi untuk melaksanakannya, mengamalkannya sangat sulit memang. Ya, ya, silakan. Tapi kan ada pembahasan tentang subhat. Coba agak keras. Pembahasan tentang subhat. Syubhat, ya. Ya. Nah, itu seandainya cari jalan tengahnya dengan cara dikumusin dulu itu gimana? Cara ngalalinnya lah maksudnya gitu. Ya, Apa cara menarik hati. kan ada yang dikumusin di depan gitu, Ustaz, tanpa harus diambil dulu. Satu contoh nih, gajinya subhat nih. Nah, terus langsung difungsin di awal gitu, bukan biasanya kan fumus kan digunakan dulu dalam waktu sebulan, terus sisanya baru difungsi gitu. Nah ini dibalik Ustaz, karena kondisinya subhat, makanya langsung ketika terima gaji yang contoh 10 juta itu langsung dia fungsi di awal. Gitu. Iya. Apakah ada metode semacam itu? Iya. Yang Anda pahami pekerjaan yang syubhat dan upah atau gaji yang syubhat juga termasuk pekerjaan yang haram dan gaji haram itu tidak menjadi halal dengan dihumusi di awal ataupun di tengah ataupun di akhir. Kalau jelas-jelasan itu haram, pekerjaan haram, gaji jadi haram, upahnya haram, atau pekerjaan syubhat dan gaji juga syubhat tidak menjadi halal murni dengan dihumusi. Tetap dia syubhat, tetap dia haram. Humus bukan solusi menghalalkan yang haram atau yang syubhat. Walaupun humusnya di awal. Nggak bisa. Ya. Tapi apakah ada metode semacam itu? Biasanya di masyarakat, kalau di Iran sana mungkin ada nggak yang ada solusi modern? Ini kondisinya subhat ya Ustaz ya, bukan haram. Iya. Dilihat nanti konteksnya apa dan apa objeknya apa. Dilihat syubhatnya dalam masalah apa misalnya. Pekerjaan apa begitu. Jadi lebih spesifik lagi harus dijelaskan. Kalau korupsi itu, Korupsi, iya. Korupsi itu sebenarnya bukan kerja sendirian, mesti kerja sama. Iya, amal jama'i. Iya. Nah, itu kan yang ulama juga terlibat gitu. Betul. Itu apa bisa karena kita di dalam agama ini kan memang bukan humus itu apa bisa dihumuskan karena harta campur haram. Iya, nggak bisa. Jadi mencuri dan hasil curian, korupsi dan hasil korupsi, seberapapun banyaknya dan seberapapun orang yang melakukan korupsi, nggak bisa jadi halal dengan dihumusi, nggak bisa. Walaupun ada fatwa dari ulama mereka. Karena ada sebagian kaum muslimin yang punya fatwa mereka itu, kalau punya pemerintah, milik pemerintah, itu jadi halal. Boleh dicuri, boleh dikorupsi. Karena sebenarnya togut itu fatwa dari mana? Itu mengada-ngada untuk tujuan perkaya dari mereka. Nggak bisa, kalau mereka paham humus nggak bisa halal, jangan humus, tetap haram. Iya. Artinya tadi kalau kasus-kasus tertentu untuk subhat itu nanti dilihat dulu kasusnya yang apa gitu. Iya betul. Lebih spesifik lagi, lebih jelas nanti. Ada kemungkinan untuk model di fungsi di depan itu kemungkinan bisa ada ya? Bisa ada solusi, iya. Karena kan dia bergradasi, bertingkat-tingkat. Iya. Yang sering terjadi begini, misalnya kan orang megang proyek-proyek negara atau kan. Negara itu kadang-kadang punya menganggarkan ininya, anggarannya dari sekian. Iya. Di anggaran itu negara dia tahu berapa kebutuhannya. Sumber dari ini.
Tapi di keuntungan di usaha itu memang harus dibagi-bagi ke mana ke bawah lah, ke bagian ini bagian itu ya. Nah, itu bagaimana? Setahu Anda selama itu sesuai dengan undang-undang, dengan tatanan negara, dengan peraturan, dan tujuannya ada kemaslahatan umat, masyarakat, nggak apa-apa. Kecuali kalau merugikan sepihak atau merugikan orang banyak. Perbuatan apapun ketika ada unsur merugikan, ada unsur penipuan, hukumnya haram dan tidak dibolehkan. Ya, jadi antum masih sangat global untuk punya pertanyaan. Kalau hanya sekedar membagi-bagi anggaran segala macam, belum sampai masuk pada perbuatan yang diharamkan. Ya. Ada yang ingin bertanya, Pak Rijal Mehdar ya? Waalaikumsalam. Silakan barangkali bisa saja pertanyaannya. Bagaimana hukumnya seorang karyawan yang disuruh mencari suatu barang, peralatan kantor, dan pada saat barang tersebut didapati, dan pada saat pembeliannya harganya di markup. Semisal harga 1.500 tapi kita tagihkan ke kantor 2.000 di markup tanpa sepengetahuan kantor. Apakah diperbolehkan? Ya. Ini setahu saya tidak ada seorang ulama pun yang menghalalkan perbuatan tersebut. Tidak ada ulama. Mau ulama ahli sunnah, mau syiah, mau wahabi, enggak ada. Semuanya haram. Itu termasuk juga ya bagian dari cara untuk mencuri dan korupsi. Kan mencuri, korupsi, ada caranya. Satu dengan cara seperti itu. Begitu. Yaitu membeli suatu barang harganya sekian, laporan harganya lebih tinggi, sisa diambil, jelas korupsi, jelas mencuri, jelas hukumnya haram dan tidak dibolehkan. Jadi singkatnya itu perbuatan yang haram, tidak dibolehkan dan tidak halal. Ketika sudah terjadi bagaimana? Ya wajib mengembalikan uang itu ke pemiliknya, yaitu ke kantor, ke pimpinan perusahaan atau ke negara, kepada yang berwenang begitu, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Kalau enggak, termasuk hutang di akhirat nanti. Iya. Lalu bagaimana status bekerja sebagai karyawan notaris yang mana di dalamnya terjadi transaksi pencatatan jual beli secara KPR, riba, pencatatan hutang piutang secara riba, pencatatan jual beli hutang piutang secara riba. Apakah gaji yang didapat termasuk riba juga? Ya. Ini pertanyaan kelas berat ini. Karena memang kita di Indonesia ini khususnya sudah banyak terjerat perbuatan dan pekerjaan yang seperti itu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang saya jelaskan, ada yang halal murni, ada yang haram murni, ada yang haram campur dengan yang halal. Termasuk pekerjaan yang haram murni itu masalah yang berkaitan dengan masalah ribawi, masalah bunga bank misalnya. Yang mencatatnya, yang menagihnya, yang mempromosikannya, yang semuanya itu terkait masalah ribawi itu hukumnya haram dan berdosa. Dan gajinya tidak halal. Gajinya bukan menjadi miliknya. Ya, harus dikembalikan. Atau dikembalikan pada ulama atau pada marja. Ketika tidak dikembalikan pada yang berwenang. Itu sudah jelas hukumnya seperti itu. Kalau dia ada kerjaan yang lain yang halal, ya gajinya halal. Tapi kalau hanya itu saja pekerjaannya, ya jadi haram gajinya, haram juga upahnya. Baik pencatatnya atau yang memberikan tagihan atau yang lain terkait masalah riba itu semuanya adalah diharamkan. Kalau dia bekerja ada dua, ada yang halal yang haram, maka di presentasi yang halal berapa persen, yang haram berapa persen. Ya. Seperti tadi seseorang bekerja di bank katakanlah. Dia sebagai pencatat riba, penagih riba juga. Ini kan haram, pekerjaan dia haram. Ada gajinya haram. Dalam sebulan misalnya dia bekerja 2 minggu sebagai pencatat, sebagai penagih. Masalah riba semuanya. Semuanya haram 2 minggu itu. Tapi 2 minggu dia bekerja di bank itu juga pekerjaan yang halal. Yang lainnya katakanlah halal. Nah yang 2 minggu ini halal, yang 2 minggu ini haram. Jadi yang 2 minggu diambil gajinya itu yang halal, yang 2 minggu yang haram. Dikemenakannya nih. Nah, dikembalikan pada para ulama, ada pada marja atau pada yang punya wewenang. Kalau jelas yang punya wewenang, ya itu seperti hukumnya.
Itu yang saya ketahui seperti itu. Ya, ada soal yang lain silakan. Katanya, Anda pernah nanya, Bank Indonesia ini kan mayoritas yang bilang itu kalau bank-bank negara itu adalah bank Muslim, artinya tidak terkena hukum riba. Gimana kan? Antum dapat informasi itu dari mana? Dari siapa? Dari omongan Ustaz juga, itu baru Ustaz Maluki bukan. Jadi mereka bilang namanya bunga bank itu, ya misalnya kita pinjam ya, mereka pinjam ada bunganya itu kita bayangkan itu katanya dia mungkin bagi keuntungan untuk mereka gitu. Apalagi Indonesia ini kan ya termasuk bank negara kan, bank negara Indonesia, bank negeri gitu. Plat merah itu katanya nggak masalah. Ya, setahu Ana tidak ada ulama yang menghalalkan perbuatan seperti itu. Itu sudah jelas keharamannya. Sebab yang namanya bank, yang pernah Ana jelaskan juga sebenarnya, baik itu pribadi kayak rentenir atau bank atau koperasi atau apalah namanya. Jadi merek itu macam-macam. Yang penting lihat isinya. Kalau isinya ada ribawi, ya haram hukumnya. Baik bank, swasta, negara, pemerintah, atau koperasi, atau lembaga, atau arisan, apalah ketika ada ribawinya, hukumnya haram. Tidak hanya melihat bank pemerintah. Begitu. Dan semua ulama sepakat tentang keharaman bunga bank. Ya. Dan nggak bisa diniati, niat menolong misalnya gitu. Nggak bisa. Haram ya haram. Ya. Kecuali fatwa rahbar ketika meminjam itu. Yang sudah Anda jelaskan pada kondisi darurat, kondisi tertentu itu yang dibolehkan. Yang sudah Anda jelaskan ya. Hanya itu saja. Itu pun pendapat beliau, pendapat ulama lain tetap tidak seperti itu. Ada ikhtilaf di antara para ulama. Mungkin maksudnya Pak Zek tadi bunga dari bank itu adalah jasanya bank, pihak bank itu untuk menguruskan pinjaman. Mungkin maksudnya itu kali ya Pak. Iya, nggak bisa bunga ya bunga bukan jasa. Kalau jasa jelas, jasa harus jelas kontraknya atau perjanjiannya, ucapannya, tertulisnya atau tidak. Kalau bunga ya bunga, berbeda. Bahkan ketika antum menyimpan uang di bank, antum menyimpan uang, simpan aja begitu. Nggak niat apa-apa, kan ada bunganya kan. Itu haram, itu riba. Nah kalau ada investasi, jelaskan ini saya invest. Dalam hal apa? Bagaimana presentasi? Begitu gimana perjanjiannya? Itu baru lihat nanti dalam hal apa. Bisa jadi halal kalau seperti itu. Kalau sekedar naruh saja, menyimpan saja ada bunganya, itu haram, riba. Tapi kan sekarang sistem anggap itu riba ya. Iya. Itu riba itu yang dikatakan dasarnya riba. Itu kan dia buat sistem perbankan sekarang tuh ya itulah apa namanya nyawanya ya. Nyawanya riba itulah nyawanya. Sementara kalau nggak ada sistem itu terjadi kan masyarakat itu terjadi kekacauan. Itu bagaimana artinya dalam hal itu keringanan hukumnya gitu. Artinya tetaplah kalau namanya di bank itu pasti ada temannya, pasti ada apa, semua tetap ada kan untuk melancarkan sistem keuangan internasional negara. Bagaimana terkait praktek di Iran sendiri, bagaimana itu tentang memang dasar riba itu adalah, tapi praktek kesehariannya di lapangan itu bagaimana menjadikan itu anggap menjadi itu halal gitu. Iya. Yang antum sampaikan itu kalau di bab mantik logika mughalatoh namanya. Sesuatu yang tidak seperti itu antum menjadikan seperti itu. Antum katakan bahwa riba itu nyawanya bank. Masyarakat tanpa riba tidak berjalan. Itu namanya mughalatoh, mengada-ngada untuk mencari alasan. Artinya kalau misalnya bank itu adalah riba, ya memang riba sudah itu dengan apa kata kita itu bank itu mengajukan. Sementara bank ini kan
nyawanya perekonomian, nyawanya dunia sebenarnya. Sistem keuangan nggak bisa dihilangkan pada saat ini. Ya, itu kan artinya perlu juga tinjauan hukum yang memang membuat orang itu tenang untuk berhubungan. Artinya apa kalau misalnya banyak juga kewajiban sekedar nyimpan saja gitu kan, tapi banyak orang tertentu yang memang usaha dan perlu bantuan pihak tertentu yang bank tertentu untuk melancarkan usahanya, dan harus memang dia harus meminta bantuan seperti itu. Bagaimana tinjauan hukum ada, misalkan tinjauan hukum bukan masalah. Iya, memang banyak sekali masalah yang tidak bisa diselesaikan tetap dalam problem selama hukum Islamiyah, selama Imam zaman itu belum terwujud. Problem banyak sekali, termasuk masalah perbankan. Ini termasuk sistem ekonomi yang sangat penting bank itu. Tapi ketika di dalamnya ada riba, ada bunga, lahiriahnya mungkin nggak ada masalah, menguntungkan, tapi batiniahnya itu merusak. Ya, nah, kita nggak tahu efek batiniah yang lebih dahsyat daripada efek lahiriah, begitu. Nah, selama tidak ada hukum Islamiyah seperti itu sangat sulit. Dan masalah mencari keuntungan atau sebagai jasa bisa dengan cara yang lain sangat banyak, dengan cara mudharabah, dengan cara musyarakah, dengan cara investasi bagi hasil, masih banyak cara yang lain yang halal, yang Allah halalkan, menguntungkan dan juga Allah berkahi. Jadi ada keuntungan yang Allah berikan keberkahan lahiriah batiniah, ada keuntungan lahiriahnya, batiniahnya adalah api neraka, seperti itu. Nah, kita sebagai Muslim harus paham betul mengenai hukum ini. Dan masalah hukum perbankan itu secara global itu banyak kesepakatan ulama. Cuma yang global yang disepakati ini saja banyak ditutup-tutupi atau dipelintir begitu. Padahal sudah jelas. Yang ulangi, masalah perbankan, masalah bunga bank yang sifatnya masih ijmali, masih global, itu kesepakatan ulama semuanya haram. Globalnya ya. Ini saja globalnya. Bagian orang masih bisa menutup-nutupi, dipelintir menjadi halal. Ada unsur menipu masyarakat dengan merek, dengan nama, dengan macam-macam. Apalagi perinciannya lebih parah lagi. Begitu. Itu karena rakusnya kita kepada materi duniawi. Iya. Ya, sebentar ada Pak Andri. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Apakah termasuk ghibah jika kita menilai seorang karyawan bersama-sama yang penilaian tersebut berpengaruh atas status karyawan, kenaikan gaji, promosi dan lain-lain? Ya, ya kalau karyawan itu yang katakanlah diceritakan atau dibuka aibnya dan dia berusaha menutupinya, dan menurut masyarakat itu bukan aib yang harus dibuka, bahkan dibuka aibnya akan merusak nama baiknya, nanti gajinya terancam, termasuk ghibah. Ya. Jadi ghibah itu dibolehkan kalau betul-betul pelakunya berbuat terang-terangan fasik dan membahayakan masyarakat. Dan juga menurut masyarakat itu berbahaya, itu boleh dighibah. Tapi kalau seperti ini, ada seorang karyawan, dia punya aib, ketika dibuka akan mengurangi gajinya, ya jelas itu ghibah, itu diharamkan dan tidak boleh. Ya. Ya, silakan siapa nih, Ibu Siti Zaidah. Bagaimana kalau pada usaha laundry tentang pakaiannya yang lama nggak diambil berbulan-bulan, bahkan sampai pertahunan. Pada nota laundry ada aturan kalau sebulan pakaian tidak diambil selama 1 bulan dan tidak ada konfirmasi maka bukan tanggung jawab laundry. Oh, ini bagaimana Ustadz? Ya. Ya, kalau pemilik pakaian tersebut sudah disampaikan, dia sudah membaca itu dengan jelas, dia sudah tahu, dan sudah disampaikan pakaiannya, dan tidak diambil, jadi bisa diserahkan kepada fakir, miskin, disedekahkan, disedekahkan begitu. Yang penting sudah diyakini bahwa itu aturan sudah sampai kepada pihak yang memiliki pakaian tersebut. Ini aturan sudah sampai, ya. Dia nggak ambil juga, ya sudah kasih ke fakir miskin, udah nggak disalahkan lagi.
Tapi pihak laundry wajib mencari informasi dulu. Ini kenapa kok nggak diambil pakaiannya? Apakah meninggal? Apakah pindah tanpa ini? Dicari dulu kan ada nomor teleponnya, ada alamatnya. Ya, dan itu pasti ada kan? Kan kita orang datang mau laundry kan ada namanya satu. Paling ada nomor HP-nya, dan ada alamat globalnya. Yang keempat, tidak mungkin biasanya yang laundry ini nggak mungkin kalau satu komplek nggak mungkin keluar dari situ. Dia pindah. Misalnya katakanlah ada laundry di sini di Pasar Minggu atau di Tebet sini. Pasti yang laundry sekitar orang sini, nggak mungkin orang Bogor laundry ke sini kan. Ketika alamat yang nggak ada cari ke Bogor, ya belum waktunya, bukan tempatnya. Jadi cari yang dekat dulu, teleponnya dulu. Teleponnya nggak ada, nggak bisa. Cari alamat yang dekat, begitu. Ketika nggak ketemu juga, baru disedekahkan. Jadi solusinya kalau begitu disedekahkan kepada fakir miskin. Ya, pahalanya buat yang memiliki pakaian tersebut. Itu solusinya. Ya, ya silakan tadi ada yang bertanya. Baik, Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ya, Ibu silakan. Saya dulu di masa lalu pernah jual es krim. Jadi ada macam-macam rasa. Misalnya saya jual 10, 5 tuh coklat, 5 tuh yang room raisin, karena yang membeli tuh orang non muslim. Dulu saya pikir untuk non muslim nggak apa-apa, jadi saya jual yang alkohol. Ternyata saya menyadari sekarang tuh tidak boleh juga ya Ustaz ya. Iya. Nah jadi apa yang harus saya lakukan dengan keuntungan dari 5 es krim yang room raisin? Apakah saya sedekahkan atau ya itu pokoknya bukan jadi harta saya lagi, padahal udah saya makan kan sekarang di masa lalu. Ihtiyatnya sebaiknya disedekahkan aja pada fakir miskin sebagai ungkapan taubat pada Allah seperti itu. Ya, insya Allah itu solusi, dengan cara itu selesai sudah insya Allah. Iya. 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 Kan nggak ada label halalan. Ada yang bilang namanya itu tidak halal, kan? Ada yang bocoran tapi nggak halal. Tapi waktu saya dapat sampai rumah saya baru ingat, oh ya saya ngomong itu tidak ada halalnya gitu kan. Saya kasih buat tetangga itu apa sih dosanya atau sudah wanita? Iya. Kalau masih sampai taraf syubhat saja, meragukan, kasih ke orang lain nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau jelas-jelasan haram nggak boleh. Itu kasih ke hewan, ke binatang, atau kalau membahayakan hewan juga, meracuni ya dibuang. Kalau sudah sampai haram baru nggak boleh. Kalau masih syubhat saja boleh ya. Yang penting tidak membahayakan, tidak meracuni begitu. Iya. Dan yang kedua, bahwa label halal itu tidak menjadikan sesuatu yang haram jadi halal. Ya. Jelas-jelasan makanan misalnya ada unsur babinya, ada unsur anjingnya, ada alkoholnya, jelas-jelasan. Kasih label halal. Oh kan label halal ini haram jadi halal begitu. Enggak bisa. Label halal tidak menghalalkan makanan, minuman yang jelas-jelasan haram begitu. Kalau kita tahu ya unsurnya. Kalau kita tahu, iya betul. Karena di label halal itu berarti dosa kita makan orang kita nggak tahu. Secara fikih kalau nggak tahu itu kita yakini halal. Entar dulu, secara fikih pertama, kalau kita tidak tahu, kita ikut label halal itu, kita makan, tidak terkena hukum haram. Satu. Tapi secara takwini nggak bisa, pasti mempengaruhi ruh kita, jiwa kita itu pasti. Karena efek sesuatu yang halal, apalagi yang haram, secara takwini pasti mempengaruhi ruh kita, jiwa kita. Misalnya ini minuman, katakanlah. Minuman seorang datang, dia menduga ini minuman halal, air putih biasa. Dia juga halal, ya dia minum. Kemudian ada yang ngasih tahu, atau minum itu bukan minuman halal, itu ada alkohol misalnya haram. Nah, dia sudah minum. Secara fikih, karena dia nggak tahu, dia tidak berdosa secara fikih. Tapi efek alkohol nggak bisa dihindari secara takwini, gitu. Ruhnya kena pengaruh, itu pasti. Jadi untuk kehati-hatian dihindari, iya. Makanya itu untuk hati-hatian harus dihindari, iya. Iya. Itu alkohol itu kan
apa kita alkohol yang minum itu yang halal, di sana kan orang ada buat makanan, buat kue, campur alkohol dikit supaya bagus apa gimana gitu, itu nggak boleh dia. Kalau sengaja makanan mencampur alkohol, nggak boleh. Kecuali kalau makanan minuman tidak mengandung alkohol. Dengan fermentasi dia sendiri mengandung alkohol, itu lain. Ya, maksudnya, Kalau alkohol tambahan tetap nggak boleh. maksudnya gini, Ustaz. Misalnya kue cake itu kan kadang-kadang dikasih rum sama kayak itu tadi kan dikasih rum. Tetapi setelah bercampur dengan zat lain itu pada rumnya itu sama sekali nggak ada. Cuma bau rumnya masih tetap ada. Apakah itu karena dia di proses masak segala pembakaran atau mereka rumnya hilang, rumah aslinya hilang, rumahnya masih tetap ada. Apakah itu juga tetap dikategorikan halal? Tapi itu termasuk alkohol bukan? Iya. Cuma awalnya aja, karena prosesnya itu kan saya ingat aneh waktu dulu belajar fikih itu kalau sifatnya berubah kan berubah lagi sifat hukum. Iya. Itu bukan masalah makanan, masalah tohar, masalah kenajisan. Jadi jangan dicampur adukan antar masalah toharo, masalah kenajisan yang berubah, ada istihalah itu dengan masalah makanan. Masalah makanan itu lebih sensitif. Jadi makanan katakanlah antum punya air kopi, air teh, air susu satu tong besar begitu. Ya, katakanlah antum punya ukuran 1 kolam lah, besar. Katakan sampai ratusan liter. Kena 1 tetes darah saja yang kena di sini semuanya menjadi haram. Ya, tapi kalau seperti ini Zat, kalau alkohol itu kalau direbus kan dia bersifat berubah sifatnya menjadi asam atau basa. Itu kan bisa dimanfaatkan, bisa dimakan, bisa. Itu problem di situ. Jadi makanan itu semuanya rata-rata kalau misalnya difermentasi kan jadi alkohol. Kalau sudah jadi alkohol, kalau direbus kan menjadi cuka ya. Ya. Kalau dicuka nanti dirubah dengan sifatnya berubah lagi. Iya. Itu kan bisa, itu kan proses makanan semua ya. Iya. Rantai makanan semua ya. Iya. Nah, itu jadi berbeda antara makanan, minuman yang kemudian mengandung alkohol karena fermentasi dengan makanan dan minuman yang ditambahkan alkohol, berbeda. Kalau antum buat tape katakanlah dari ketan hitam, kan awalnya nggak ada alkoholnya, antum nggak tambahkan, ya. Karena antum proses kasih ragi, kan ragi alkohol bukan ragi itu. Ragi alkohol bukan? Bukan. Tape antum kasih ragi, antum simpan mengandung alkohol dengan sendirinya. Itu nggak ada masalah. Ya. Tapi antum buat makanan ini itu, antum tambahkan alkohol, ini sudah beda hukumnya. Walaupun dia sudah larut, sekalipun sangat sedikit, tetap nggak boleh. Kalau itu tambahan dari luar, bukan proses dari dalam, berbeda. Ya, ada istihalah perubahan itu, misalnya katakanlah kayak masalah kayu yang najis, antum bakar jadi debu. Apakah debunya jadi najis? Enggak, sudah berubah, istihalah namanya. Bukan seperti itu masalah bab najis, bab tahara. Ini bab makanan berbeda. Iya. Bisa dipahami ya insyaallah. Ini kejadian kita di mana Ya. antara bank syariah dengan bank konven. Anda bilang pengalaman Anda itu bank syariah di Indonesia itu bank paling kejam yang ada di Indonesia dibanding bank konven. Iya. Artinya bank beriman lebih sadis dibanding bank kafir. Jika masyarakat ini lebih cenderung pada bank kafir, bank konven itu. Ya, Pak Jack, nanti maaf ya, potong. Ini sebenarnya bank tuh ada sini, Pak ini orang. Tapi dalam proses hukum itu agak sulit kita menerangkan kepada Ustaz nantinya, karena nanti ini nggak mengerti tentang sistem bank itu. Jadi gini, Ustaz. Jadi antara bank itu, kalau kita misalnya contoh KPR di bank syariah itu bank kecil kita bunganya penalti, tapi nggak bisa kita gunakan. Jadi itu udah misalnya kita bikin itu nggak bisa kita di tengah jalan kita membuatnya juga kata dan cicil ngebom lah ibaratnya 50 juta nanti berkurang jadi cicilannya nggak bisa. Kalau nanti terus kalau di bank konven kita di tengah jalan punya duit 100 juta, 50 juta kita kasih
kurangnya utang itu berpengaruh terhadap cicilan. Kalau di bank syariah itu kenyataannya nggak bisa yang saya pahami di lapangan ya. Jadi masyarakat kalau yang nggak tahu lebih cenderung mereka konvers gitu. Pilihan ini kan pilihan yang dilematis. Namanya bungkusnya syariah gitu. Tapi kok lebih kejam ya dibandingin yang kata konvers, yang riba, yang apa gitu. Jadi masyarakat pilihan ini bagaimana apa harus menderita dengan syariah? Ya itu inilah penjaminnya atau jadi mereka lama Iya. Jadi masalah hukum itu, terutama masalah perbankan ya, kita nggak bisa melihat labelnya atau mereknya. Mau bank syariah, bank Al-Quran, bank apalah, bank Ahlul Bait begitu. Ya, apalagi kalau bank Zaki misalnya. Jangan lihat labelnya, jangan lihat mereknya, lihat isinya. Ya, apapun namanya, kalau isinya itu haram, ada ribanya, ya itu riba sudah. Lihat isinya, lihat bagaimana aturannya, sistem kerjanya. Itu yang penting. Nama jangan jadi ukuran, jangan diperhatikan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, masalah bank itu walaupun sangat penting ya. Kita ini seperlunya saja berhubungan dengan bank. Ketika nggak perlu, ya nggak usah berhubungan. Kita punya uang di rumah banyak. Punya uang 100 juta. Takut keamanan, ya terpaksa simpan di bank. Kalau punya uang 1 juta, 2 juta, ya nggak usah disimpan di bank. Besok juga habis dipakai. Kalau banyak simpan di bank demi keamanan. Jadi seperlunya aja. Ya, transfer misalnya ketika nggak bisa ngirim langsung, kalau emang jauh dan nggak pernah ketemu ya transfer. Kalau sama temen ketemu tiap hari pakai transfer, ya nggak perlu. Uang juga ada tunai. Jadi seperlunya maksudnya begitu. Baik itu untuk apa namanya pemindahan uang atau untuk apa bisnis. Ketika nggak ada hubungan, nggak usah berhubungan dengan bank karena ada terkait masalah ribanya apalagi. Walaupun dalam masalah yang tidak ada ribanya dibolehkan, cuma diusahakan seperlunya. Kata Ayatul Makarim Syuroji, beliau di KUM itu, betul kita ini tidak terkena riba. Ini di KUM. Ya, kota paling suci, kota ulama. Dan nggak ada bank, nggak ada yang riba di sana. Betul kita ini tidak menggunakan riba, tapi kita apa namanya terkena debunya riba begitu. Karena hubungan uang kan internasional sana kemari. Dia mengatakan begitu, kita terkena debunya riba. Sampai seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati. Seperlunya berhubungan dengan masalah bank. Ketika nggak perlu ya nggak usah. Ya. Ada lagi soal? Kalau nggak ada sudah kita nggak ada lagi. Ya. Sampai di sini insya Allah bab ghibah sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke babul kadzib, bab dusta, bab tauriyah dan seterusnya insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Ya silakan. Itu bisa jelaskan lagi Pak, yang niatnya untuk tujuan baik, misalnya untuk menyedekahi fakir miskin, jadi dengan korupsi itu jadi halal gitu. Oh enggak, iya. Perbuatan yang haram, iya. Perbuatan yang haram, baik itu mencuri, korupsi, menipu, apalah namanya. Iya, dengan tujuan yang baik tidak menjadi halal pekerjaan tersebut. Apa tuh? Iya nggak bisa. Hasil korupsi tetap aja haram, wajib dikembalikan. Misalnya karena apa namanya baiklah dalam melayani umat. Iya. Maksudnya umat masyarakat gitu. Masyarakat itu kan Hadiah. atau masih sesuatu supaya itu kan jadi apa jadi lancar kerja lagi. Misalnya gitu itu kan kita membakar berkata supaya urusan kita tuh lancar gitu. Iya. Ini Bang Jack bertanya bukan sebenarnya, ini ada di balik itu. Jadi pertanyaan Bang Jack ini ada anjuran di balik itu.
Itu boleh, nggak apa-apa, bagus. Hah? Iya contoh. Iya, bagus, bagus, nggak ada masalah. Sudah sangat jelas jawabannya, bagus dan terpuji insya Allah. Iya, Sekarang nggak bisa. ya, Sekarang nggak bisa. gitu. Mm-mm. Sekarang sejak 10 tahun terakhir, sejak dipimpin oleh Mulyadi jarang bisa. Berubah ya. Iya. Tidak, nanti kita teruskan karena kita juga hubungan dengan ikhwan akhwat di Zoom ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di kesempatan yang lain, jumpa berikutnya. Kita akan lanjutkan kembali. Dan yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Jika ada kesalahan, kehilapan, kelurahan, tolong diperbaiki dan dikoreksi insya Allah. Kita baca doa Farah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwaliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.